Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Sagittarius bulan Mei. Hoki, rezeki, karir, bisnis, kehidupan asmara, kehidupan cinta, semua ya. Kita akan reading donasi ya. Donasi akan diberikan kepada kaum disabilitas dan pekerja yang ter-PHK. Donasi bisa kalian transferkan ke rekening BNI atas nama Perhimpunan Kerakyatan. Bila ingin berdonasi berupa makanan, minuman, barang, obat-obatan, atau vitamin, bisa Anda kirimkan ke sekretariat kami di Jalan Mampang Perapatan nomor 4. Di Jalan Mampang Perapatan 14 nomor 11 Jakarta Selatan. Terima kasih kepada para donatur yang 2 bulan dan bulan Agustus yang lalu sudah memberikan donasi kepada kami. Semoga Anda beruntung dan berlimpah rezeki. Kita akan langsung masuk ke Sagittarius bulan Mei. Sagittarius, kehidupanmu di bulan Mei. Ada suatu misteri. Apa ya? Kita akan lihat misteri itu ya. Semoga semuanya baik sih ya. Misterinya bukan hal buruk. Ada salah satu yang belum kalian lakukan ya. Ternyata bukan suatu misteri yang besar. Yaitu kalian harus evaluasi apa yang semuanya sudah terjadi. Bulan April ataupun setelah bulan April, detik-detik menjelang Lebaran, di situ ada sesuatu yang kalian putuskan yang perlu ditinjau ulang ya Sagittarius ya. Itu yang keputusan kemungkinan akan berdampak besar bagi kehidupan lingkungan atau orang-orang di sekitar Anda. Jadi perlu kalian lihat lagi, perlu kalian tinjau ulang apakah itu keputusan sudah benar atau belum. Yang lain kehidupannya semakin mantap ya Sagittarius ya. Kuda hitam ada di sini dan semangat yang berasal dari Anda Sagittarius itu bersinergi dengan orang-orang di sekitar ya. Nampaknya memang Sagittarius adalah motor penggerak di sekitar kalian ya, termasuk di dalam keluarga ya. Itu yang membuat semangat sekeluarga, orang-orang di sekitar juga meningkat. Tingkatkan terus dan lakukan tindakan nyata, jangan berandai-andai saja atau istilahnya wujudkan harapan-harapan dan mimpi kalian banyak bersama teman-teman nih. Kayaknya impiannya besar ya, bukan untuk kalian pribadi, tetapi untuk hampir sekeliling ya. Mungkin bisa setingkat RT ya, atau sekantor ya, seperusahaan, sepabrik. Itu yang harus kalian tularkan. Dan ingat, satukan visi misi dulu, fokus pada tujuan, jangan tercampur dengan tujuan-tujuan pribadi. Jadi yang memang buat kepentingan orang banyak, lakukan dengan baik. Niscaya kehidupan akan aman ya, semuanya kuda hitam terus mantap, semakin memantapkan dirinya. Begitu ya Sagittarius. Kita lanjutkan dengan rezekinya Sagittarius. Rezeki Sagittarius cukup baik, tampaknya semua sudah terkoordinasi dengan baik. Kalian mengatur keuangan dengan sangat bagus ya, semua ideal. Baik itu untuk keperluan rumah tangga, untuk keperluan bekerja, untuk bayar utang juga sudah cukup semua ya. Tampaknya beres semua nih. Walaupun memang pekerjaannya cukup berat ya di bulan April kemarin. Mei ini juga melanjutkan yang kemarin. Cukup banyak yang harus kalian kerjakan. Untunglah pengalaman-pengalaman atau talenta kalian, segala potensi yang sudah kalian keluarkan itu cukup untuk menanggulangi semuanya, dan kalian berhasil menyelesaikannya walaupun rintangannya begini banyak ya. Sukses selalu ya buat kalian Sagittarius.
duitnya melimpah ya, walaupun memang susah payah ya, bersusah payah, istilahnya kerja berat ya, memerlukan banyak pikiran dan tenaga ekstra, tetapi semuanya berhasil dengan baik. Kita lanjutkan dengan pekerjaan dan karir. Bagaimana pekerjaan dan karir kalian? Ada kuda putih di sini ya tampaknya ya. Ada Knight of Wands, rupanya bagus juga. Ada Six of Wands, kartu kemenangan. Tetapi di akhir ini selalu ada kartu yang harus kalian introspeksi diri lagi ya. Sagittarius, untuk pekerjaan kalian, karir kalian semakin meningkat, semakin mantap ya. Tahap demi tahap sudah kalian lewati, dan pekerjaan demi pekerjaan sudah kalian lakukan atau sudah kalian kerjakan dengan baik. Intinya jangan mengecewakan orang-orang yang sudah mempercayai kalian ya, sudah memberi mandat kepada kalian semua. Itu adalah amanah yang besar yang harus kalian emban. Jadi kemenangan demi kemenangan itu adalah sebuah proses untuk kemenangan yang berikutnya. Jangan berpuas diri dan jangan berhenti untuk terus berkreasi ya. Kekecewaan tetap ada sebagian, tetapi tidak banyak. Tetapi yang utama adalah jangan mengecewakan orang lain. Kekecewaan Anda sendiri bisa diobati dengan berprestasi yang lebih baik dan lakukan yang lebih baik lagi. Karirmu akan semakin mantap ya. Di bulan Mei ini sudah sudah ada tanda-tanda untuk naik karir lagi ya. Secepat itukah ya? Memang perekonomian lagi berputar ya. Yang lain memang memerlukan seseorang atau sesuatu yang lebih nyata. Jadi Sagittarius, bila ini ada lagi tampak, ini saya lihat di sini, bila Anda kecewa dengan perusahaan yang lama, karirmu di sini yang mungkin sudah mentok, pindah ke tempat yang lain ya. Pindah ke tempat yang lain, masih banyak tempat yang lebih bagus dari tempat Anda. Kita mau setia sih ya, harus setia ya. Tetapi kita tidak boleh berkutat dengan kita hidup di perusahaan, kalau udah mentok ya dibuang begitu saja ya, diberi pensiun, say goodbye, segitu aja ya. Jadi pilihlah yang paling baik menurut kalian. Bila karirnya udah mentok di situ ya, loncat ke tempat yang lebih bagus. Asal jangan keluar dulu ya, cari dulu tempat yang lebih bagus, baru kalian resign kalau udah dapat tempat yang baru. Begitu ya Sagittarius, kita akan lanjutkan di dunia bisnis dan perdagangan. Di dalam bisnis perdagangan adalah zonanya para pengusaha ya. Pengusaha, wirausaha, wira swasta itu biasanya yang mereka berbisnis atau berdagang. Baik berdagang jasa, ide, barang-barang, makanan, atau transportasi. Yang penting pakai modalnya sendiri ya, itu pengusaha ya. Untuk pengusaha dan wirausaha kita akan lihat di wholesaler dulu ya. Wholesaler, pedagang besar, kontraktor, pedagang farmasi, pengembang ya. Rupanya ada peperangan yang cukup sengit ya, persaingan yang cukup sengit di bulan Mei untuk para Sagittarius ya. Untuk itu kalian harus mengeluarkan segala macam kemampuan, potensi diri kalian dan tim ya. Tim yang utama, kerjasama tim harus diperbaiki supaya harapan-harapan kalian semua tercapai dengan baik. Di sini nampak kalian sih memenangkan ya sesuatu itu dengan kerjasama tim yang baik, dan dengan kalian bisa mencari celah yang bagus. Tampaknya rezekinya akan melimpah ya buat pengembang, kontraktor juga, pialang saham juga bisa menemukan titik-titik celah baru setelah kemarin diporandakan oleh afiliator ya. Tetapi tampaknya
tidak berpengaruh banyak ya. Hanya sebentar saja, karena bisnismen sejati, pemain sejati, dia mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Kalau yang tertipu-tipu itu kan kebanyakan yang baru-baru ya, yang tidak mengerti dunia saham, tidak mengerti dunia falas, tidak mengerti dunia forex ya. Mereka yang kurang mengerti dunia apa tuh namanya ya, itulah ya, pokoknya saya juga nggak seberapa ngerti sih. Dunia perdagangan saham, forex, indeks atau apapun ya, tetapi untuk pialang-pialang sih rezekinya sih kelihatan ya, kelihatan bagus di sini akan naik terus ya. Untuk dunia retail dan perdagangan eceran dan perdagangan online ya, semua berkembang dengan pesat. Persaingan memang semakin ketat. Anda harus benar-benar jeli mencari peluang, mencari celah yang paling bagus, mencari celah yang sangat bagus, terutama di bidang transportasi, jasa kurir. Kalian harus memilih kurir yang baik, yang cepat, yang tepat waktu dan kredibel. Semua itu akan menunjang pekerjaan Anda. Kalian semuanya bisa bernafas dengan lega kalau barang-barang bisa sampai ke konsumen dengan cepat. Untuk yang misalnya nih yang pedagang langsung di rumah makan, pedagang bakso, pedagang sayur, juga kalian juga harus memberikan pelayanan yang lebih cepat ya. Intinya itu kecepatan dan ketepatan yang perlu kalian perbaiki, karena persaingan semakin cepat ya, semakin luas ya, persaingannya semakin ketat di sini. Kalau Anda tidak mencari celah yang terbaik ya, nanti akan kalah dengan kompetitor, dengan pesaing kalian. Kualitas pasti yang utama ya, kualitas yang utama, customer satisfaction yang utama, kepuasan pelanggan ya. Dan yang terakhir adalah ketepatan, kecepatan, semakin cepat semakin baik. Kita akan lanjutkan untuk keluarga Sagittarius. Keluarga Sagittarius, take time to breathe out. You are good enough. A personal issue receives resolution, dan don't let your past hold your back. Jangan biarkan sesuatu membelenggumu ya, Sagittarius. Sesuatu harus kamu perbaharui dan perbaharui, seperti janji nikah, janji cinta, kata-kata cinta itu harus diucapkan terus-menerus. Jangan ya, kalau malu-malu ya lewat WA aja ya. Itu perlu, walaupun itu sederhana dan simpel, tetapi kadang-kadang harus diucapkan minimal seminggu sekali ya. Kalau bisa sih setiap hari. Kalau merasa bosan ya seminggu sekali. Kalau udah lama nggak I love you, itu bahaya ya. Itu yang diinginkan pasanganmu Sagittarius ya. Ya sedikit-sedikit romantis lah ya, jangan terlalu cool banget, nanti mereka atau pasangan kalian lari atau bisa-bisa menjadi mantan deh. Tapi intinya nggak ada bercanda ya, intinya nggak ada yang serius sih, nggak ada permasalahan di dalam keluarga baik-baik saja. Kalian juga bisa bisa semakin mengerti, tetapi intinya jangan ingat-ingat masa lalu. Saat kalian berpasangan atau saat kalian ngobrol, jangan ungkit lagi masa lalu, apalagi mantanmu ya. Jangan ungkit lagi pasanganmu yang lalu. Dia udah hidup di masa lalu, biarin aja. Sekarang ini kalian hidup di masa sekarang, jadi ya bicarakan yang sekarang-sekarang aja ya. Kita lanjutkan dengan pasangan Sagittarius. Pasangan Sagittarius. Di sini juga ya, Sagittarius yang sudah berpasangan tetapi belum menikah. Kalian harus menahan diri. Intinya jangan terlalu terburu-buru.
Yang lain memang boleh ya mau menikah cepet-cepet, tapi kalian harus benar-benar tetapkan langkahmu. Yang utama adalah benarkah kamu mencintai dia ya? Apakah dia benar-benar orang yang mencintai kalian juga, itu intinya ya. Karena lebih baik dicintai ya daripada mencintai. Kalau kalian mencintai terus dia tidak cinta, itu setengah mati ya nanti ya. Bisa dipermainkan habis-habisan. Karena memang di sini saatnya kalian menunjukkan siapa kalian sebenarnya, apa adanya. Terus kalau memang dirasa tanggapannya agak aneh, sebaiknya cari lagi sebelum terlambat ya Sagitarius ya. Cari yang lain sebelum terlambat, karena kalau sudah menikah nantinya akan bakal berat. Walaupun memang lebih mudah putus atau lebih mudah cerai daripada putus dari pasangan pacar ya. Kalau udah berpasangan pacar itu mau mutus itu sakitnya setengah mati ya. Tapi kalau sudah kalian jadi suami istri, biasanya karena sudah bersama-sama lama banget, kalau cerai itu lebih nggak sakit karena kejelekan dan kebaikan udah sama-sama tahu. Tetapi ya sebaiknya ya jangan bercerai. Makanya karena apapun yang sudah disatukan oleh Tuhan, disatukan oleh alam semesta, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebaiknya tidak bercerai, teruslah bersatu, teruslah kalian menimbang-nimbang dulu ya, apakah dia memang cocok untukmu. Sebelum terlanjur ya diperbaiki. Kalau belum bisa diperbaiki, ditunggu. Kalaupun tidak bisa diperbaiki ya jadikan mantan ya, cari yang lain. Karena pasti Tuhan memberikan jodoh yang terbaik buat kalian. Ditimbang-timbang ya, walaupun memang tidak ada masalah yang besar, tetapi sepertinya kalian harus mempertimbangkan kalau memang belum ada kecocokan ya. Kita lanjutkan untuk yang jomblo dan single parent. Jomblo dan single parent juga ada perjalanan yang cukup jauh ya. Cinta-cinta sih baru tumbuh ya, tetapi kok halangannya cukup gede gitu ya. Percintaan yang tumbuh, partnershipnya juga lagi tumbuh, tapi ternyata halangannya cukup besar. Itu memerlukan, ini untuk single dulu deh ya, yang para single. Memang kalau halangannya sebesar itu dan kalian merasa tidak mampu, ya lepaskan ya, cari yang lain. Karena sebelum terlanjur kalian dalam mencintainya nanti akan lebih sakit. Sebaiknya di saat sekarang, di saat kalian masih belum terlalu cinta, lepaskan saja ya hubungan itu. Cari yang lain yang lebih cocok, yang lebih ideal buat kalian. Berbeda dengan yang single parent ya, tampaknya cinta-cinta yang sudah tumbuh di antara kalian perlu dipupuk ya, perlu dipupuk untuk kalian bisa menjadi queen lagi, bisa menjadi king lagi, raja atau ratu di dalam rumah tangga. Kalian memerlukan sebuah proses yang cukup panjang ya, karena ini memang kedua, bukan seperti yang pertama saat kalian pertama dulu sebelum menjadi double ya, terus kemudian single kembali. Jadi prosesnya tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan tetapi ada progresnya ya. Step by step tetapi progresnya tetap berjalan, semakin baik, semakin mengenal, sehingga kalian tidak akan mengalami kegagalan 2 kali. Tetapi intinya dia cukup bagus untuk kalian. Salam sahabat Toto.